Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Raden Bagus Hidayat. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kontinuitas fungsi. Baik, untuk mendalami lebih lanjut tentang materinya, langsung saja kita bahas. Dalam matematika dan sains, kita memakai kontinu untuk menyatakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang dadak. Nyatanya, pengalaman kita mengarahkan kita untuk menganggap ini sebagai fitur mendasar dari banyak proses alami, bahwa gagasan inilah yang berkenan dengan fungsi yang sekarang ingin dibuat secara presisi. Dalam 3 grafik yang diperhatikan dalam gambar 1, hanya grafik ketiga yang memperlihatkan kontinuitas di C. Dalam 2 grafik yang pertama, limit X mendekati C, Fx tidak ada atau ada tetapi tidak sama dengan Fc, dan hanya dalam grafik ketiga, limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Jadi dari pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa suatu fungsi dapat dikatakan kontinu jika memenuhi 3 syarat. Nah, yang pertama, limit X mendekati C, Fx ada. Yang kedua, Fc ada, ya gini C berada dalam daerah asal F. Dan yang ketiga, limit X mendekati X sama dengan Fc. Baik, kita lihat di gambar yang pertama, limit X mendekati C, Fx. Nah, ini adalah fungsi syarat yang ke-1 tidak ada. Ya. Lalu di gambar yang kedua ini, limit X mendekati C, Fx ada. Nah, ini limit X mendekati C, Fx-nya ada, tetapi di syarat yang kedua yaitu F sama dengan C, X, limit X mendekati C, Fx tidak sama dengan Fc. Berarti syarat yang kedua ini tidak ada, maka gambar yang kedua ini tidak kontinu. Nah, lalu di gambar yang ketiga kita lihat limit X mendekati C, Fx-nya ada dan Fc ada. Lalu yang ketiga, limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Nah, maka dari gambar yang ketiga ini memenuhi 3 syarat. Oleh karena itu, grafiknya akan jadi menyambung seperti ini, tidak terputus. Nah, jika salah satu dari ketiga ini tidak terpenuhi, maka fungsi F tersebut diskontinu di C. Jadi fungsi yang diwakili oleh grafik yang pertama dan kedua di atas tadi diskontinu di C, tetapi kontinu di titik-titik lain daerah definisinya. Contoh, misalkan Fx X kuadrat min 4 per X min 2, X tidak sama dengan 2. Bagaimana seharusnya F didefinisikan di X sama dengan 2 agar kontinu di titik itu? Nah, penyelesaiannya demikian. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan limit X mendekati 2. Kita faktorkan ya ini tadi, jadi X min 2 dikali X plus 2 per X 2. Nah, karena ini X min 2 ini juga X min 2, jadi bisa kita coret sehingga tersisa limit X mendekati 2, X plus 2 sama dengan 4. Nah, karena itu kita definisikan F-nya ini 2 sama dengan 4. Grafik dari fungsi yang dihasilkan diperlihatkan dalam gambar 2. Kenyataannya kita dapat lihat bahwa Fx sama dengan X tambah 2 untuk semua X. Nah, ini dia grafiknya.
Titik diskontinuitas C disebut dapat dipindahkan jika fungsi dapat didefinisikan atau didefinisikan ulang pada C sehingga membuat fungsi kontinu. Jika tidak, suatu titik diskontinuitas disebut tidak dapat dipindahkan. Fungsi f dalam contoh 1 mempunyai diskontinuitas dapat dipindahkan pada 2 karena kita dapat mendefinisikan f2 ini sama dengan 4 dan fungsi akan kontinu di sana. Jadi kontinuitas fungsi yang dikenal kebanyakan besar fungsi yang akan kita jumpai dalam buku ini. Baik teman-teman semuanya, jadi sekian dulu pembahasan kita tentang kontinuitas fungsi. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Oleh karena itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.